Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sedang menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Augsburg versus Bayern Munich di Rotten tumbang 0-1. Augsburg versus Bayern tersaji di WWK Arena. Babak pertama masih berimbang 0-0. Memasuki babak kedua, tuan rumah berhasil mencetak gol lewat aksi Merjim Berisha di menit ke-59. Gol tersebut menjadi satu-satunya di laga ini. Augsburg menutup laga dengan kemenangan 1-0. Hasil ini membuat Bayern tertahan di peringkat keempat dengan 12 poin, sedangkan Augsburg di peringkat ke-11 dengan 9 angka. Dortmund versus Schalke di Borussen menang, naik ke puncak klasemen. Laga Dortmund versus Schalke digelar di Signal Iduna Park. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Dortmund akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-79 lewat aksi Youssoufa Moukoko. Itu menjadi satu-satunya gol di laga ini. Dapat tambahan 3 angka, Dortmund naik ke puncak klasemen Liga Jerman dengan raihan 15 poin dari 7 pertandingan, sedangkan Schalke berada di urutan ke-14 dengan raihan 6 poin. Mönchengladbach lumat Leipzig 3-0 tanpa balas. Laga Mönchengladbach versus Leipzig berlangsung di Borussia Park. Tuan rumah mampu unggul 2-0 di babak pertama lewat aksi Jonas Hofmann di menit ke-10 dan gol kedua Hofmann di menit ke-35. Memasuki babak kedua tepatnya di menit ke-53, Rami Bensebaini berhasil memperbesar keunggulan tuan rumah. Skor 3-0 untuk kemenangan Mönchengladbach menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Mönchengladbach naik ke peringkat ke-6 dengan raihan 12 poin, sedangkan Leipzig tertahan di peringkat ke-12 dengan 8 poin. Di laga lainnya, Stuttgart kalah 1-3 dari Eintracht Frankfurt, Leverkusen imbang 1-1 dengan Bremen. Barcelona versus LC, Lewandowski 2 gol, Barca menang 3-0. Barcelona menjamu LC di Camp Nou, tim tamu kehilangan Gonzalo Verdu yang di kartu merah pada menit ke-14. Keunggulan jumlah pemain itu dimanfaatkan Barca untuk membuka skor melalui Lewandowski pada menit ke-34. Memphis Depay memastikan Los Culés unggul 2-0 saat turun minum. Lewandowski mencetak gol keduanya di awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-48. Skor 3-0 untuk kemenangan Barca menghiasi pertandingan. Kemenangan ini mengantarkan Barcelona ke puncak klasemen sementara Liga Spanyol dengan 16 poin dari 6 pertandingan, sedangkan LC masih berada di dasar klasemen dengan baru mengkoleksi 1 poin. Valencia versus Celta Vigo, kelelawar bungkam tamunya. Laga Valencia versus Celta Vigo berlangsung di Mestalla. Tuan rumah mendominasi jalannya pertandingan. Hasilnya Valencia mampu mencetak 3 gol lewat aksi Samu Castillejo di menit ke-37, Marcos Andre di menit ke-82, dan Andre Almeida di menit ke-90+3. Dengan hasil ini, Valencia naik ke peringkat ke-8 dengan raihan 9 poin, sedangkan Celta Vigo tertahan di peringkat ke-13 dengan raihan 7 poin. Di laga lainnya, Mallorca menang 1-0 atas Almeria, Bilbao menang 3-2 atas Rayo Vallecano. Wolves versus Manchester City, The Citizen menang 3-0. Wolves versus Manchester City berlangsung di Stadion Molineux. City unggul 2-0 di babak pertama lewat aksi Jack Grealish dan Erling Haaland di menit ke-16.
Di babak kedua, Phil Foden cetak gol ketiga pada menit ke-69. 3 poin diamankan City dengan kemenangan 3-0. Hasil itu membawa Manchester City puncaki klasemen Liga Inggris sementara dengan 17 poin dari 7 laga, sedangkan Wolves tertahan di peringkat ke-16 dengan 6 poin dari 7 laga. Newcastle berbagi angka dengan Bournemouth. Laga Newcastle versus Bournemouth berlangsung di St. James Park. Babak pertama masih berimbang 0-0. Tim tamu unggul lebih dulu lewat aksi Philip Pilik di menit ke-62. Tuan rumah menyamakan kedudukan lewat penalti Alexander Isak di menit ke-67. Skor imbang 1-1 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini Newcastle masih tertahan di peringkat ke-10 dengan raihan 8 poin, sedangkan Bournemouth berada di peringkat ke-12 dengan raihan 8 poin. Tottenham versus Leicester. Son hat-trick, Lily White pesta gol 6-2. Tottenham menjamu Leicester City di Tottenham Hotspur Stadium. Tuan rumah tertinggal lebih dulu dari penalti Youri Tielemans di menit ke-6. Tottenham bisa balik memimpin lewat gol Harry Kane pada menit ke-8. Dan Eric Dier di menit ke-21. Namun The Foxes bisa memaksakan babak pertama berakhir imbang 2-2 berkat gol James Maddison pada menit ke-41. Pada babak kedua, gol Rodrigo Bentancur pada menit ke-47 membawa Tottenham kembali unggul. Son Heung-min lalu bikin hat-trick usai mencetak gol di menit ke-73, 84, dan 86 untuk menutup laga dengan kemenangan 6-2 bagi Tottenham. Hasil ini bikin pasukan Antonio Conte berada di urutan kedua dengan 17 poin, menyamai angka dari Manchester City di puncak klasemen. Sementara Leicester semakin terbenam di dasar klasemen, mereka baru mengumpulkan 1 angka. Hasil Serie A pekan ke-7 hari ini. Salernitana kalah 1-2 dari Lecce, Bologna kalah 0-1 dari Empoli, Spezia menang 2-1 atas Sampdoria, Torino kalah 0-1 dari Sassuolo. Hingga pekan ke-7 Napoli masih memimpin klasemen dengan raihan 14 poin, disusul Atlanta dan Milan dengan raihan poin yang sama. Son Heung-min samai Cristiano Ronaldo dan pecundangi Ruud van Nistelrooy. Cetak hat-trick dalam waktu 13 menit untuk Tottenham Hotspur, Son Heung-min langsung panen 4 catatan gila. Pertama, menurut laporan Scout, Son Heung-min kini telah mencetak hat-trick di Liga Inggris sebanyak 3 kali, sama seperti Cristiano Ronaldo. Kedua, Son Heung-min adalah pemain Tottenham Hotspur pertama yang mencetak hat-trick di Liga Inggris sebagai pemain pengganti. Selain itu, dia menjadi yang pertama secara keseluruhan dalam kompetisi Liga Inggris sejak Steven Naismith melawan Chelsea pada September 2015. Ketiga, Son Heung-min adalah pemain pengganti ke-7 yang mencetak hat-trick di Liga Inggris. Keempat, Son Heung-min kini telah mencetak lebih banyak gol di Liga Inggris dengan 96 gol daripada penyerang legendaris Manchester United, Ruud van Nistelrooy yang hanya mencetak 95 gol. Jack Grealish ungkap gurauannya yang ditanggapi serius oleh Kevin De Bruyne. Pencetak gol Manchester City ke gawang Wolverhampton Wanderers Jack Grealish mengungkapkan gurauan antara dirinya dan Kevin De Bruyne sebelum laga. Gol saya tadi sempurna, saya dan Kevin sering bercanda soal dia harus memberi umpan ke saya, kata Grealish. Saya katakan ke dia, ayolah, kau kan harusnya menjadi pengumpan terbaik di dunia, ucapnya lagi. Setelah gol saya tadi, dia menghampiri saya dan mengatakan, nah itu umpan yang kamu minta, tutur Grealish. Luar biasa, Erling Haaland sudah cetak 100 gol sejak tinggalkan RB Salzburg.
Kemenangan Manchester City atas Wolves tak lepas dari performa Erling Haaland yang mencetak 1 gol, namun yang patut diapresiasi adalah bagaimana sang striker telah mencetak 100 gol semenjak meninggalkan RB Salzburg sepanjang karirnya. Dengan Dortmund, Haaland menjadi salah satu pemain muda paling berpotensi di dunia. Ia telah mencetak 86 gol dari 89 laga bersama skuad Dortmund. Dan kini sang striker akhirnya bergabung dengan Manchester City, di mana ia juga kembali mencetak banyak gol meski baru bermain beberapa laga saja. Total dalam 10 laga bersama City, kini Haaland telah mencetak tambahan 14 gol. Itu berarti ia telah sukses mencetak 100 gol dari 99 laga selama karirnya bersama Borussia Dortmund dan juga Manchester City. Haaland memang mengesankan, tetapi De Bruyne juga bukan main. Erling Haaland menghiasi tajuk-tajuk utama soal Manchester City saat ini. Tetapi Kevin De Bruyne niscaya tak boleh dilupakan karena sama impresifnya. Ia bikin 2 assist untuk Cole Grealish dan Foden, yang membuatnya sudah mengkoleksi 8 assist di 10 penampilan seluruh ajang musim ini. Dengan 2 assist itu, De Bruyne berarti sudah terlibat dalam 150 gol Manchester City dengan rincian 58 gol dan 92 assist. Ia cuma butuh 217 penampilan untuk mengukir catatan tersebut. Tak cuma itu, kini De Bruyne menyamai catatan pemain legendaris Liverpool Steven Gerrard dengan 92 assist. Yang impresif adalah De Bruyne mencatatkannya dengan 287 penampilan, lebih sedikit dibandingkan Gerrard, di mana Gerrard butuh 504 pertandingan untuk mencetak 92 assist. Manuel Neuer nyaris cetak gol menit ke-95. Kiper Bayern Munchen Manuel Neuer nyaris jadi penyelamat tim ketika Sadio Mane dan kawan-kawan tampil jeblok di lini depan saat menghadapi FC Augsburg. Dalam situasi sepak pojok pada menit ke-90+5, kapten timnas Jerman itu merangsek ke kotak penalti musuh. Neuer berhasil menyundul bola dan arah sundulan Neuer deras melaju tepat ke gawang. Namun peluang emas ini digagalkan secara brilian oleh tangan kiri kiper Augsburg, Rafał Gikiewicz. Top skor sementara, Lewandowski cetak 8 gol dalam 6 laga di La Liga. Tidak rugi Barcelona merekrut Robert Lewandowski dari Bayern Munchen. Di musim panas, striker 34 tahun Polandia itu sudah mencetak 8 gol hanya dalam 6 laga pada musim debutnya di La Liga. Dia pun berdiri sendirian di puncak daftar top skor sementara. Lewandowski selalu mencetak gol dalam 5 penampilan terakhirnya untuk Barcelona di La Liga. Setelah mandul di pekan pembuka, Lewandowski belum pernah absen membobol gawang lawan Barcelona. Selain 8 gol, Lewandowski juga telah mengukir 2 assist dalam 6 penampilannya di La Liga musim ini. PSG masih belum puas dengan skuad mereka saat ini. PSG pada bursa transfer musim panas kemarin berhasil mengamankan 7 pemain baru untuk skuad mereka. Namun sepertinya skuad Ligue 1 itu belum merasa puas. Hal tersebut diungkapkan oleh penasihat sepak bola PSG, Luis Campos. Kami menutup bursa transfer ini tanpa keseimbangan. Kami memiliki kualitas yang amat besar di skuad, tetapi dari semua itu kami belum sempurna, ujar Luis Campos. Campos lalu menambahkan apabila saat ini salah satu hal yang paling ia sesali adalah tak bisa mengamankan bek tengah. Padahal Christophe Galtier selaku pelatih PSG menggunakan skema bek tengah sehingga membutuhkan tambahan stok bek tengah yang potensial. Alexander Zinchenko dikonfirmasi cedera. Kabar kurang baik datang dari skuad Arsenal. Diketahui bek rekrutan baru mereka Alexander Zinchenko dikonfirmasi mengalami cedera. Cedera Zinchenko ini sendiri dikonfirmasi langsung oleh Federasi Sepak Bola Ukraina, di mana mereka mengkonfirmasi apabila sang bek mendapatkan cedera yang membuat dirinya tak bisa bermain di timnas Ukraina untuk UEFA Nation League. Dari laporan itu sendiri diketahui apabila cedera yang dialami oleh sang bek sebenarnya tak terlalu serius dan hanya cedera minor saja. Cederanya sendiri adalah cedera otot betis dan dia diprediksi bisa bermain lagi setelah istirahat paling tidak 2 pekan. Juventus full senyum, Zinedine Zidane tertarik dongkel kursi Massimiliano Allegri. Klub Liga Italia Juventus mendapat kabar membahagiakan terkait masa depan Zinedine Zidane. Ex-pelatih Real Madrid tersebut dilaporkan siap banting setir untuk kembali melatih klub.
Zidane juga siap kembali ke Turin untuk mendongkel kursi kepelatihan Massimiliano Allegri. Meski demikian, keputusan Zidane melatih klub tak akan berlangsung cepat. Ia dikatakan masih menunggu kiprah Deschamps. Jika Deschamps ditendang, maka ia akan menunggu timnas Prancis. Sebaliknya, jika Deschamps tampil oke hingga melanjutkan jabatannya hingga Euro 2024, maka ia akan banting setir untuk kembali melatih klub. Guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!